Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Yola Sri Mulyani dengan NIM 104125000102 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Di sini saya sudah menuliskan soal nomor 3 yang dimana seorang pengusaha UMKM memproduksi dua jenis kue. Yang pertama itu ada kue basah, yaitu X loyang, dan kue kering yaitu Y topeng. Yang dimana fungsi keuntungannya itu dalam Rp1.000 dan dinyatakan di sini ada maksimalkan N pembuka X, Y terbentuk lalu sama dengan 6X plus 10Y min X kuadrat min Y kuadrat min XY. Dan di sini juga pada soal nomor 3 ini terdapat kendala yang dimana kendalanya adalah 2X plus 3Y sama dengan 24, yang dimana kendala ini atau batas jam produksi per hari. Diketahui ya teman. Mesti keuntungannya itu di lalu terdapat dua kendala tadi seperti yang di atas. Oke, jadi diketahui fungsi keuntungannya yaitu PIP huruf buka X, Y tertutup sama dengan 6X plus 10Y min X kuadrat min Y kuadrat min XY. Lalu terdapat kendalanya yang tadi yaitu 2X plus 3Y sama dengan 24. Dilanjut. Oke, yang pertama kita akan mencari atau kita akan membentuk fungsi logaritmanya dulu. Karena terdapat fungsi tujuan dan kendala. Karena terdapat fungsi tujuan dan kendala, maka digunakan metode pengalihan. Untuk langkah pertama akan membentuk fungsi levelnya, yaitu dengan menggabungkan fungsi keuntungan dan fungsi kendala. Jadi menggabungkan antara fungsi keuntungan yang tadi ketika diketahui dan fungsi kendala menggunakan fungsi level yaitu lambda. Lanjut untuk yang kedua, kita akan mencari turunan parsial. Yang pertama akan mengerjakan tahap yang X-nya dulu. Oke, untuk di persamaan pertama ini diperoleh dari turunan parsial fungsi matriks terhadap variabel X. Lanjut kita terhadap variabel X. Lanjut ke tahap yang Y.
koefisien X terhadap variabel Y. Oke, sekarang tadi kan udah mencari yang tahap yang X dan Y. Sekarang kita akan ke terhadap lambda. Oke, untuk yang terhadap lambda ini, yang ketiga ini merupakan persamaan kendala yang harus dipenuhi. Oke, yang pertama itu tadi kita mencari tekanan parsial terhadap variabel X, dan ketika masukkan 6 min 2x min y min 2 lambda sama dengan 0, lalu kita menemukan hasilnya yaitu 2x plus y plus 2 lambda sama dengan 6. Lalu untuk terhadap y-nya kita masukkan lagi 10 min x min 2y min 3 lambda sama dengan 0, dan setelah dihitung mendapatkan hasil x plus 2y plus 3 lambda sama dengan 10. Lalu terhadap lambdanya itu 24 min 2x min 3y sama dengan 0, dan mendapatkan hasil yaitu 2x plus 3y sama dengan 2 kan ya. Oke, lanjut kita ketika udah beres semuanya kita lanjut ke tahap atau metode eliminasi. Yang ketiga ini kita akan masuk ke tahap atau metode eliminasi. Eliminasi rangkaian. Untuk dari persamaan satu yang tadi itu kan kita itu dapat hasilnya 2x plus y plus 2 lambda sama dengan 6, dan hasil itu kita akan kalikan dengan 3, yang dimana hasilnya yaitu 2x dikali 3 sama dengan 6x, lalu y dikali 3 yaitu 3y plus 3y, lalu 2 lambda dikali 3 yaitu 6, dan 6 dikali 3 sama dengan 14. Oke, lanjut dari persamaan kedua tadi yang terhadap Y. Tadi yang kedua itu X plus 2Y plus 3 lambda sama dengan 10, dan kita akan kalikan dikali 2, yang dimana terdapat hasil x kali 2 itu 2x plus 2y dikali 2 yaitu 4y, lalu 3 lambda dikali 2 yaitu 6 lambda sama dengan 10 kali 2 yaitu 20. Lanjut, kita akan menggunakan persamaan yang keempat dan kelima. Kita masuk dulu nilainya. Jadi ketika kita masukkan yang nilai keempat dan kelima, lalu kita memperoleh hasil salah satu ya 4x dikurangi y sama dengan y 2, 18 dikurangi 20 yaitu y 2 ya. Y sama dengan 4x plus 2 tadi persamaan 1 dikalikan dengan 3, lalu persamaan 2 dikalikan dengan 2, sehingga koefisien lambdanya menjadi sama, dan setelah dikurungkan diperoleh hubungan antara x dan y yaitu persamaan ke 6. Oke, lalu lanjut ke 4.
mensubstitusikan tahap atau nilai ke-6 ke persamaan yang ketiga. Persamaan ke-6 dan persamaan yang ketiga. Persamaan ketiga tadi udah hapus ya. Langsung masukin aja. 2x plus 3y sama dengan 24. 2x plus 3 ditambah 6 sama dengan 24. Nah, setelah seperti ini yaitu kita akan mendapatkan hasil yaitu 14x sama dengan 18. Karena 6-nya itu dimasukkannya di sini, jadi 24 dikurangi sama dengan 18. Lalu x sama dengan 18 per 14. Perkecil lagi 9 per 1,29. Nah, persamaan hasil eliminasi kemudian disubstitusikan ke kendala untuk mendapatkan nilai X. Oke, saya baca lagi. Kita akan menentukan nilai. Substitusikan nilai X ini, nilai X ke persamaan ke-6. Kita akan mensubstitusikan. Jadi kita langsung masukin aja nilainya sama dengan X plus 2 Y sama dengan 4. Tadi nilai X nya itu adalah 9 per 7. Kita langsung masukin aja 4 berbuka 9 per 7 plus 2 Y sama dengan 36 per 7, jangan lupa samakan 14 per Y sama dengan 50 per 7 atau sama saja dengan 7,14. Oke, jadi setelah nilai X ini diperoleh, selanjutnya itu adalah mensubstitusikan ke persamaan 6 sehingga atau didapatkan nilai Y ini yaitu 57 atau 7,14. Oke, lanjut. Saya tulis dulu. Kita akan menghitung keuntungan maksimumnya nih. Lanjut nomor 6, menghitung keuntungan maksimum. Nah, kita akan mensubstitusikan nilai X dan Y ke fungsi keuntungan. Oke, ini kan fungsi keuntungan ini tadi udah diketahui. Kita akan mensubstitusikan nilai X dan Y. Kita ada X sama dengan 6X plus 10 kita tinggal masukin aja nilai-nilainya. Oke, jadi kita masukin yaitu 6 dikali 97 plus 10 dikali 50 per 7, lalu min 9 per 7 kuadrat min 50 per 7 kuadrat min 9 per 7 dikali 50 per 7. Nah, sehingga diperoleh hasilnya yaitu 554 per 49 atau 11,31. Nah,
nilai X dan Y yang telah diperoleh ini kemudian disubstitusikan ke fungsi keuntungan untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Oke. Nah, jadi berdasarkan metode penggalian Lagrange diperoleh nilai optimalnya yaitu tadi mana ya? Kita terus lagi. Nilai optimalnya yaitu X minus 97. Oke, jadi dapat disimpulkan jumlah produksi yang memenuhi kendala dan menghasilkan keuntungan maksimum adalah 1,29 atau 9/7 dengan loyang kue basah dan 7,14 atau 50/7 dengan toples kue kering dan mendapatkan keuntungan maksimum sebesar 11,31 atau 557/47 atau 11,31 rupiah. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keza Dwi Indah, NIM 104125002627, kelas MB 4901. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran matematika nomor 5 tentang matriks. Yang pertama, bentuk matriks AX sama dengan B. Ada bentuk matriksnya, lalu kita akan ubah menjadi X1. Lalu yang kedua, menghitung determinan matriks A. Lalu kita akan ekspansikan menjadi baris pertama, yaitu 3. Saya izin hapus.
Lalu yang kedua kita ganti kolom yang kedua. Kita hitung seperti cara yang awal tadi. Lalu kita ganti kolom yang ketiga sama seperti yang tadi. Jadi hasil akhirnya X1 X2 4 15 hasil akhirnya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fikri Maulana dengan NIM 104125002008. Kali ini saya bakal ngerjain soal mateko nomor 1, yaitu soalnya PT Maju Jaya menjual dua produk elektronik berupa speaker portable dan earphone wireless. Fungsi pendapatan total dalam jutaan rupiah perusahaan adalah yang pertama itu diketahui TR buka kurung XY tutup kurung sama dengan negatif 4X kuadrat negatif 2Y kuadrat terus tambah 8X tambah 12Y ditambah 2XY min 20. Langkah pertama yaitu kita mencari titik stasionernya. Pertama itu kita turunkan parsial terhadap X dan Y, yaitu do T R do T R dan do Y, do X tambah 2Y tambah 8. Selanjutnya ada do T R do Y dengan 2X Y tambah 12. Nah, kemudian kita masuk ke syarat maksimumnya, yaitu X tambah 2Y 8 dengan 0. Terus yang kedua yang di logik itu 2X dengan 0. Nah, sekarang kita sederhanakan keduanya.
Min nol. Kita sederhanakan menjadi X. Selanjutnya kita substitusikan yang Y sama dengan 4X min 4. Masuk ke X 2 kurung X kurang 4 tambah 6 10 tambah 8 tambah 6 0. Dan kita masukkan X nya min 7X tambah 14 selanjutnya kita jadikan titik stasionernya berarti titik stasionernya Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap yang kedua yaitu uji turunan kedua atau uji E. Nah, kita masuk ke hitung determinan Hessiannya. D sama dengan Y kurang min F X Y kuadrat. D sama dengan min 8 kurang min 2 kuadrat. Oke, kita kalikan 32 kurang 28. Nah, karena D besar dari 0 dan F X lebih kecil dari 0, maka di 2 adalah titik maksimum. Nah, yang ketiga kita mencari nilai pendapatan maksimumnya. Nilai pendapatan maksimum kita substitusikan. X dengan 2 dan Y. Oke, sama itu PR 2 sama dengan 4 2 dikurang 2 4 2 tambah plus 8 plus 12 4 plus 2 minus 20 sama dengan min 16 min 32 16 plus 48 plus 16 minus 20. Nah, hasilnya yaitu itu 12. Nah, jadi jawaban akhirnya itu adalah nilai maksimal pendapatannya yaitu X sama dengan
X sama dengan 2 dan Y-nya itu sama dengan 4. Uji D-nya itu D sama dengan D sama dengan dan yang kedua uji D-nya lebih besar dari 0, yaitu D-nya 28 D dengan 28 dari 0 dan F-nya itu dan pendapatan maksimumnya itu adalah pendapatan maksimumnya yaitu adalah 12 juta rupiah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lendra Rasya Permana dengan NIM 1040125114 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan yang pertanyaannya, sebuah perusahaan logistik mengoperasikan 2 armada kendaraan terkecil atau X unit dan motor kurir yaitu Y unit. Fungsi total ongkos operasional per hari dalam Rp100.000 adalah C dalam kurung X sama Y sama dengan 3X kuadrat plus 5Y kuadrat. Terus di sini ada kendalanya yaitu X plus 3Y sama dengan 30. Itu target paket terkirim per harinya. Nah, jadi kita akan menuliskan fungsi tujuannya dulu sama fungsi kendalanya. Nah, di sini ada fungsi tujuannya yaitu F dalam kurung X sama Y sama dengan 3X kuadrat plus 5Y kuadrat. Nah, di sini ada fungsi kendalanya yaitu D dalam kurung X sama Y sama dengan X plus 3X min 30 sama dengan 0. Nah, kita lanjut di sini. Kita bentuk dulu fungsi matriksnya. Nah, di sini ada fungsi Lagrange yaitu yang sudah disubstitusikan fungsi tujuan sama kendalanya. Jadi L dalam kurung X, Y sama lambda sama dengan 3X kuadrat plus 5Y kuadrat plus lambda dalam kurung X plus 3Y min 30. Di sini kita akan mencari turunan terhadap X. Nah, di sini ada turunan terhadap X-nya yaitu L per 2X sama dengan 6X plus lambda. Jadi 6X plus lambda sama dengan 0. Terus jadi lambda sama dengan min 6X. Kita lanjut sekarang ke turunan terhadap Y.
Nah, di sini turunan terhadap y-nya itu R per 2y sama dengan 10y plus 3 lambda. Jadi 10y plus 3 lambda sama dengan 0. Terjadi terus lambda sama dengan min 10y per 3. Di sini selanjutnya yaitu turunan terhadap lambda. Di sini ada turunan terhadap lambdanya yaitu L per lambda sama dengan X plus 3Y min 30. Terus X plus 3Y min 30 sama dengan 0. X plus 3Y sama dengan 30. Turunan terhadap lambdanya. Nah, di sini kita akan menyelesaikan sistem persamaannya. Yang pertama yaitu cut dulu ya. Ini apa? Beresin dulu apa? Stop ini. Nah, sekarang kita menyelesaikan persamaan yang diperolehnya yaitu persamaan ke pertama dulu. Disubstitusikan ke persamaan kedua di 10. Nah, ini hasil dari substitusi ke persamaan keduanya dengan total Y sama dengan 9 per 5 X. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan kendala. Setelah kita substitusikan ke persamaan kedua, itu masukkan ke persamaan kendalanya. Jadi X plus 3Y sama dengan 30. Itu X plus 3 dalam kurung 9 per 5 X sama dengan 30. Terus di sini ada X plus 27 per 5 kali 27 per 5 X sama dengan 30. Terus ada 32 per 5 X sama dengan 30. Itu masuk 32 X sama dengan 150. Terus kita pindahkan, jadi X sama dengan 150 per 32 kali di sini kecil, jadi X sama dengan 75 per 16
yang menghasilkan X sama dengan 4,6875. Nah sekarang kita lanjutkan dari nilai X dan Y. Nah di sini kan nilai X-nya sudah ada tadi 75/16 atau 4,6875. Nah di sini ada mencari nilai Y-nya. Jadi Y sama dengan 9/5 X. Bawahnya Y sama dengan 9/5 dalam kurung 75/16. Y sama dengan 675/80. Terus Y sama dengan 135/16 yang menghasilkan 8,4375. Nah kita sekarang substitusikan fungsi ongkos untuk memperoleh ongkos minimumnya. Jadi kita masuk ke fungsi ongkos. Dan fungsi ongkosnya itu OC dalam huruf X sama Y sama dengan 3X kuadrat plus 5Y kuadrat. Nah kita substitusikan nilai X sama Y nya. Di sini kita substitusikan nilai X sama Y-nya. Jadi OC sama dengan 3 dalam kurung 75/16 kuadrat plus 5 dalam kurung 135/16 kuadrat. Nah terus 3
dalam kurung 5.625 per 256 plus 5 dalam kurung 18.225 per 256 kita jumlahkan jadi 16.875 per 256 ditambah 91.125 per 256 menghasilkan 108.000 per 256 yang selanjutnya jadi 421,875. Karena kita satuannya yaitu dalam ratus ribu rupiah, maka kita kalikan hasilnya 421,875 dikali 100.000. Dihasilkan 42.187.500. Jadi ongkos operasional minimumnya yaitu 421,875 atau 42.187.500 per harinya. Oke. Terima kasih dari saya. Maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.